Pemirsa, ribuan pemudik masih memadati stasiun keberangkatan kereta api jarak jauh. Di stasiun Pasar Senen ada 75 perjalanan kereta dengan tujuan Jawa. Dan untuk mengetahui situasi terkini kita sudah terhubung dengan reporter Anissa Septia di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Anissa, bagaimana arus mudik satu hari jelang Lebaran di sana, Anissa? Ya, selamat siang Deswita dan juga pemirsa, dapat kami informasikan satu hari lagi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1945 Hijriah. Tepat saat ini saya melaporkan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat masih terpantau ramai sejak tadi pagi. Bahkan pemirsa bisa dilihat di belakang saya, pemirsa, area tempat duduk untuk menunggu keberangkatan penuh oleh calon pemudik. Adapun penumpukan yang terjadi di ruang tunggu karena kami sempat berbincang dengan salah satu calon penumpang, mereka datang lebih awal karena takut ketinggalan kereta. Dan secara keseluruhan penumpang naik dari Daob 1 Jakarta sebanyak 42.946 penumpang dan dengan perjalanan kereta jarak jauh sebanyak 75. Termasuk dari stasiun Pasar Senen sebanyak 24.681 penumpang dan 34 perjalanan kereta api jarak jauh. Artinya sejak 31 Maret 2024 sudah ada lebih dari 416.000 penumpang yang berangkat dengan 75 perjalanan kereta api setiap harinya dari Daob 1 Jakarta. Dan setara 96% okupansi tempat duduk yang tersedia masa angkut Lebaran 2024 hingga 9 April 2024. Untuk periode pasca angkutan Lebaran 2024 dimulai dari 12 April hingga 21 April 2024 tersedia sebanyak 264.935.000 seat. Untuk keberangkatan sendiri, calon penumpang mayoritas berangkat menuju Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur seperti Yogyakarta, Malang, Surabaya. Anissa, terima kasih atas laporan Anda yang melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, sementara itu pemirsa, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten juga mulai ramai dipadati para pemudik. Ada sebanyak 487 penerbangan keberangkatan ke sejumlah wilayah. Dan berikut laporan Putu Bagus dan juru kamera Jaka Samsa. Ya baik pemirsa, kondisi pantauan kami di tempat saya melaporkan yakni tepatnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Terminal 2D di satu hari menjelang Hari Raya Lebaran atau Idul Fitri. Memang kondisinya untuk pagi hari tanggal 9 April 2024 kondisinya masih cukup melandai begitu karena memang ini bukan di jam-jam padat. Namun ada jam-jam padat yang harus diketahui bagi para pemudik, yakni diantaranya di subuh hari pukul 5 pagi hingga pukul 7 pagi. Dan sementara itu ada juga di jam siang hari, yakni pukul 1 siang hingga 3 sore dan malam hari setelah berbuka puasa. Dan setelah itu juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para pemudik. Di antaranya memang memperhatikan protokol kesehatan dan juga datang minimal 2 jam sebelum keberangkatan. Hal ini guna mengantisipasi keterlambatan agar tidak terburu-buru. Selain itu dari pihak terkait juga Bandara Soekarno-Hatta menyediakan kurang lebih 487 penerbangan dengan memberangkatkan 71.000 penumpang dari Tangerang, Banten ke beberapa destinasi wilayah seperti diantaranya ada destinasi favorit, diantaranya Pulau Jawa seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur dan juga Pulau Sumatera, tentunya menjaga kesehatan untuk menjaga perjalanan agar bisa selamat sampai di tujuan. Dari Tangerang, Banten, Putu Bagus, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Polres Metro Depok membuka layanan penitipan kendaraan bermotor untuk warga Kota Depok yang melakukan tradisi mudik Idul Fitri. Penitipan kendaraan bermotor ini berlangsung 7 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri sampai 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Masyarakat Kota Depok yang mudik Lebaran dapat menitipkan kendaraannya, baik roda 2 maupun roda 4, selama ditinggal mudik Lebaran. Warga yang menitipkan kendaraan bermotor ini harus menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan berupa BPKB atau STNK sesuai dengan KTP pemilik kendaraan.
Penitipan kendaraan dapat dilakukan di Mapolres Metro Depok atau Mapolsek terdekat dengan tempat tinggalnya. Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana mengatakan, layanan penitipan motor gratis ini diadakan agar pemudik tenang saat meninggalkan kendaraannya. Yang penitipan motor Pak bagi warga yang mudik. Ya, penitipan motor ada di polsek-polsek. Kita sudah siapkan tempatnya, jadi silakan menghubungi polsek yang di wilayahnya untuk penitipan motor. Di sana, pengamanan insya Allah akan dilakukan. Bagi warga atau pemudik yang berminat dengan program penitipan motor gratis ini juga dapat menghubungi nomor layanan hotline 0852 1822 9912 atau call center 110 yang telah disediakan Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Jelang Hari Raya Idul Fitri, jasa penitipan hewan peliharaan di Cianjur, Jawa Barat mulai ramai. Para pemilik menitipkan hewan peliharaannya saat pergi ditinggal mudik Hari Raya Idul Fitri. Jelang Hari Raya Idul Fitri, sejumlah tempat penitipan hewan mulai ramai. Salah satunya di kawasan Jalan Raya Insinyur Juanda, Desa Mekarsari, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat. Para pemilik hewan sengaja menitipkan hewan peliharaannya selama mudik ke kampung halaman. Saat ini sudah ada 30 ekor kucing yang dititipkan. Hewan peliharaan yang dititipkan akan mendapat perawatan rutin, mulai dimandikan, pemotongan kuku, hingga pemeriksaan kesehatan. Juga tersedia area bermain untuk menghindari kucing stres dalam kurungan. Seluruh fasilitas tersebut didapat hanya dengan biaya Rp60.000 per hari. Sejauh ini memang terhitung sudah sampai 30 ekor ya ke kita yang dititipkan seperti itu. Kalau untuk keseluruhan kapasitasnya di sini? Kapasitasnya tentu kita batasin sekitar 45 sampai 50 ekor ya. Namun bagi para pemudik yang ingin membawa hewan peliharaan, disarankan agar hewan mendapat oksigen yang baik serta memberikan cemilannya agar Anabul tidak stres selama perjalanan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Sehari menjelang Lebaran menjadi berkah tersendiri bagi pembuat lontong di Kampung Lontong Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Pesanan lontong kupat memasuki Lebaran bisa mencapai ribuan dengan omset tembus Rp50 juta lebih. Mendekati Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, pembuat lontong kupat di Kampung Lontong Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, mendapat berkah dengan meningkatnya pesanan dari para pelanggan. Pada hari biasa, pesanan lontong kupat hanya sekitar 90-120 saja. Sedangkan pada Lebaran bisa mencapai 1.300 bahkan lebih. Lontong kupat ini dijual Rp40.000, lebih mahal Rp5.000 dari biasanya karena bahan baku beras di pasaran masih cukup mahal. Lontong kupat banyak dipesan warga untuk santapan di Hari Raya Idul Fitri. Prosesnya ya seperti biasa, nggak ada perubahan. Cuman kalau misalkan di hari Lebaran ini biasanya kalau lontong dikukus 10-11 jam. Kalau misalkan sekarang lebih lama lagi, soalnya kan lebih disimpannya lebih lama. Proses pembuatan lontong kupat ini dilakukan secara tradisional, mulai dari pemilihan daun pisang berkualitas, membentuk, menyemat, hingga memasaknya. Agar tekstur lontong maksimal, proses memasak pun dilakukan cukup lama hingga 11 jam. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan.